Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Tidak terasa kita udah masuk kepada tayangan 200. Dan ini nanti kita akan review pusaka yang ke 8.990. Paling tidak itulah yang bisa saya sumbangsihkan dalam dunia Tosana Haji tentang sharing pribadi saya. Saya tidak pernah mengatakan diri saya seorang ahli, karena bagi saya di Tosana Haji itu tidak ada yang ahli. Makanya ini hanya sebatas sharing pemahaman pribadi. Pada tayangan ke-200 ini saya ambil topik aneka cara dalam kurung ajaran dalam berTosana Haji. Kalau kita ambil dalam bentuk analogi sederhana, di dalam berkeris itu seperti kayak beragama. Orang beragama bisa pilihannya dari A sampai Z. Demikian juga dalam Tosana Haji. Namun awalnya marilah kita simak untuk review awal keris nomor 8.990. Bagi saya keris itu adalah, Tosana Haji adalah seni heterogenitas. Ketika kita ketemu sandangan dengan warna sedikit lebih muda dibandingkan dengan dedernya, berbeda, heterogenitas namun sahdu. Kita lihat apa yang ada di dalam. Ternyata nampak dari besinya ada yang hijau, ada yang hitam legam, ada yang hitam agak keabu-abuan. Heterogenitas besi memberi kesyahduan daripada pusaka. Bagaimana dengan pamor? Ternyata pamornya ada yang deling, ada yang putih biasa, ada yang hitam, ada yang abu-abu. Juga nampak heterogenitas dari pamor. Namun pusaka ini adalah pusaka nomor 8.990 Carubuk Bungkem. Pamornya lebih ke arah ada unsur wengkonnya, pancuran emas wengkon atau pancuran emas winengku. Dari sisi bungkemnya aja, pada kembang kacang ini langsung terhubung menyatu dengan gandek. Ini bungkem satu versi. Versi yang lain, kembang kacang terpisah daripada gandeknya, namun ujungnya kembang kacang menempel pada gandek. Orang juga sudah mengatakan bungkem. Namun ini carubuk bungkem, carubuk yang bungkemnya besinya menyatu dengan gandek. Kalau kita bicara tentang menyangkut masalah aneka cara atau ajaran dalam berTosana Haji, keberbedaan itu akan ada di sana-sana. Ketika kita melihat bendanya saja, ada orang yang tertarik dengan aspek kebendaannya. Dia suka material yang luar biasa. Ada yang tertarik dari aspek kinatahnya, ada yang tertarik dari aspek garapnya. Dari perawatannya aja juga ada. Dalam rangka berTosana Haji, cara merawatnya, keris ini akan dikasih jeruk, ditompang sampai tidak nampak besinya, tidak nampak pamornya, semua terasa mutih. Itu orang sudah nyaman. Tapi ada yang harus disangkling, digilapkan besinya. Ada juga yang hanya sekedar diwarang. Bicara tentang masalah pewarangan, ada orang yang suka mewarangnya setiap suro pasti akan diwarang atau dicuci, dicamas. Ada orang yang memilih
mencuci keris disesuaikan dengan kebutuhan Tosanaji sendiri. Jadi kalau masih bersih cuman kering ya diminyakin, kalau berminyak dinikmati, kalau berkarat baru dicuci. Jadi di sini semua beda, namun punya dasar pembenarannya masing-masing. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana cara memilih Tosanaji sebagai pusaka pribadi, pusaka personal. Saya tidak mengambil dari materi lain, saya hanya mengambil dari pengalaman pribadi saya selaku bakul keris. Jadi ada orang yang memilih Tosanaji sebagai pusaka pribadi itu, pertama kalau dia melihat pusaka itu ada cerita jelasnya. Ini pusokonya Pangeran Diponegoro, pusokonya ini, pusokonya itu. Kalau ada suatu cerita sejarah di baliknya, dia baru menyukai pusaka itu. Yang kedua, orang ada suka keris berdasarkan dapurnya saja. Percaya tidak sama saya bahwa dalam perjalanan saya berkeris, ada customer saya yang suka beli keris pokoknya yang look 13 saja. Ada yang suka belinya pokoknya profil naga, nogo model apa aja dia punya. Itu kalau dia cara memilih keris berdasarkan dapurnya. Ada juga berdasarkan tangguhnya. Di sini kita bicara masalah kedaerahan. Saya orang Tuban, pengen punya keris Tuban, tidak salah. Karena bagian dari falsafah bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Kalau itu menjadi nyaman buat Anda, silahkan. Orang juga memilih keris itu berdasarkan wuku lahir. Nah, ini lebih seru. Wuku lahir itu sendiri sebenarnya ada 30 macam wuku. Ya tentunya kita ditentukan dari luar. Wuku apa, kerisnya apa. Ada keris yang dikaitannya dengan menjadi keris personal disesuaikan dengan ibu jari. Jadi dikasih ibu jari gini, terus ke atas, ke atas, ke atas. Kalau sampai ujung itu pas, itulah menurut dia adalah pusaka personal. Tidak ada yang salah. Ada bahkan yang ditayuh langsung, dipegang ujungnya, kemudian diajak berkomunikasi dengan muter atau tidak. Atau dia dibungkus dalam suatu kain, kemudian ditayuh. Itu bahasa kerennya sekarang adalah soul to soul communication. Ada yang bahkan dibawa pulang bersama. Orang pengen ada sesuatu sensasi ketika bersama pusaka itu di rumah. Ada sensasi apa yang dia dapatkan. Bahkan ada yang disanding tidur sampai nunggu mimpi dulu. Ketika ada suatu mimpi yang pas buat dia, bahwa pusaka itu akhirnya dimahari. Percaya atau tidak, yang ketujuh itu ada berdasarnya kodamnya. Jadi menurut dia di dalam keris itu ada kodam yang layak untuk dimiliki. Dan kadang-kadang dia tidak perlu punya keris, cukup sewa keris saja. Ada yang dia merasa bahwa dia ingin membutuhkan kekuatan dari kodam. Yang kedelapan, ada yang dipilihkan oleh orang. Dalam hal ini bisa tester, bisa sesepuh. Ini cocok buat Anda, ini nggak cocok buat Anda. Dan bahkan yang namanya kesembilan disesuaikan dengan pamor. Makanya ada pamor di situ, pemilih. Ini cocok buat kita, nggak cocok buat lain, dan lain sebagainya. Bahkan ke-10 ada yang memilih berdasarkan tajeknya. Di sini kita tahu tajek adalah ilmu daripada Tosanaji, di mana memandang keris secara filosofi, di dalamnya isinya adalah simbol, doa, dan harapan. Dan yang ke-11 memilih berdasarkan rasa hati. Jadi sebenarnya secara kesimpulan dari 11 hal tadi,
orang itu memandang keris sebagai personal itu bisa dari sisi luar, bisa dari sisi dalam. Namun yang ke-11 ini adalah sangat penting untuk dilihat dari rasa hati. Karena bagi saya keindahan sejati itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba oleh tangan, namun bisa dirasa. Makanya dalam ungkapan berkeris, keris itu jangan hanya sekedar dilihat, tolong baca maknanya. Jangan sekedar dianalisa, namun dirasa. Karena sejatinya permainan hobi berkeris adalah permainan olah rasa. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, secara pribadi saya lebih ke arah pendekatan yang ke-10 dan ke-11. Ke-10 saya memandang ke keris itu cocok secara personal atau tidak dari sisi tajaknya, karena saya percaya dalam keris itu isinya hanya doa. Makanya saya akan pilih sesuai dengan keris yang sedang kita mau ikhtiarkan, apa yang paling pas. Dan yang kedua, saya lebih cocok dengan kombinasi 11, yaitu menyangkut masalah rasa hati. Dulu saya pemain batu, sehingga saya punya pengalaman dalam berbatu. Dulu ada orang memilih batu berdasarkan zodiak. Zodiak kelahiran, 1 tahun ada 12. Setiap zodiak itu batunya beda-beda. Ya menurut saya akan menjadi pas, bagus kalau memang zodiak saya batunya cocoknya adalah berlian atau safir. Tapi menjadi nggak pas kalau batunya ternyata sitrin. Karena sitrin bagi saya adalah keris, batu kategori, ya menurut saya batu mulia grade nomor 3. Ya lebih bagus berlian atau batu safir tadi. Tapi itulah kalau orang mempercayai berdasarkan zodiak. Jadi ada hal yang luar yang menentukan diri kita untuk memiliki sesuatu. Ada juga di batu orang memilih berdasarkan yang namanya warna daripada batu tadi. Konon warna dikaitkan dengan sesuatu yang universal, yaitu berkaitan dengan cakra pusaran energi yang ada pada tubuh kita, di mana ada 7 pusaran utama tubuh kita itu yang sangat penting untuk diwaspadai. Dan warna itu terkait dengan pelangi, dan pelangi itu selalu Meijiku Hibiniu, sehingga merah. Kalau kita merasa bahwa ada greget yang kurang dalam kita bergerak, kurang antusias, kurang mantap, milikilah batu berwarna merah. Bukan batunya, namun warnanya. Karena warna merah terkait dengan cakra dasar pada diri kita yang membentuk diri kita pribadi yang sangat greget untuk antusias dalam berkarya. Saya lebih pas ke pemahaman yang sifatnya lebih universal. Sehingga ketika kita bicara masalah tosanaji, bagaimana cara menyikapi keberbedaan dalam bertosanaji? Ya, saya selalu mengatakan bahwa, pernah mengatakan, ada pemahaman agama di mana saat itu kita mendapatkan sesuatu gambaran cerita masa lalu. Ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Dia diutus oleh Tuhan atau apapun sebutannya, menyampaikan kepada kita yaitu hukum ilahi. Hukum semesta boleh, hukum alam boleh. Yang disampaikan yaitu terkait dengan, katakanlah kalau ada sesuatu di pemahaman Islam orang mengatakan sunatullah. Namun baik Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu dalam menyampaikan kepada kaumnya itu punya syariat yang berbeda-beda. Sayangnya dalam satu kehidupan di dunia ini sering kita mempertajam keberbedaan aspek syariat
ujung-ujungnya di atas itu tentang sunatullah itu semuanya sama, saudara. Jadi apa artinya dari kita harus mempertajam perbedaan dari aspek syariatnya saja, sementara sunatullahnya sama? Sehingga saya tarik daripada Tosan Haji, kalaupun ada cara keberbedaan dalam memandang Tosan Haji itu, anggap aja beda itu indah, saudara. Tambah memperkaya pemahaman kita tentang Tosan Haji. Secara sunatullahnya Tosan Haji, yang penting kita sama-sama seneng Tosan Haji, walaupun berbeda secara syariat di dalam memandang Tosan Haji itu menurut kita beda-beda. Itulah yang bisa saya sajikan pada tayangan ke-200 ini. Senantiasa teruslah belajar Tosan Haji, bukan untuk membuat kita menjadi ahli, untuk menambah rasa cinta kita pada budaya ini. Dengan cinta kemudian kita memiliki, diharapkan tingkah laku kita ada sesuatu yang berubah, dirubah menuju kebaikan, yang akhir dari suatu cerita ego kita menjadi menurun. Dan janganlah ketika kita belajar Tosan Haji tambah lama egonya tambah tinggi. Jayalah budaya Tosan Haji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun. Sempono bungkem pancuran mas winengkuk.